Ya, rebut dukungan di kontestasi 2024 sudah mulai terlihat. Meski begitu, dukungan relawan terlihat juga terpecah meski partai telah mengusung calonnya. Beberapa waktu lalu relawan Projo bertemu dengan relawan Prabowo Subianto. Meski arah dukungan pada Prabowo belum ditentukan oleh Projo karena menunggu arahan Jokowi. Lantas sebenarnya bagaimana langkah politik Jokowi tetap mendukung pilihan partainya Ganjar Pranowo atau rivalnya Prabowo Subianto? Kita hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber hari ini yang sudah hadir. Di studio hadir pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Dan ada dua narasumber yang bergabung melalui daring, yakni ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan Ketua DPP PDIP, Bang Andreas Hugo Pereira. Saya sapa dulu semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, Bang Andreas, selamat pagi, Bang Andre, dan juga Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Timi. Pagi Timi, Selamat pagi pagi, Bang Rodi. Andreas. Selamat pagi, Terima kasih. Andre. Selamat pagi, Kang Ujang. Terima kasih atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Bang Andreas, tampaknya kalau saya baca dari pernyataan Bang Andreas lah setidaknya tidak terlalu mengambil pusing khususnya apa yang masih baru menjadi pertemuan lah gitu, belum ada pernyataan dukungan dan lain-lain begitu, tidak terlalu mengambil pusing dan tapi ada komentar juga setidaknya dari PDIP juga dari Hasto yang mulai sedikit menyindir lah kepada Projo begitu kerasnya Projo terhadap Prabowo kok sekarang menerima relawannya. Bahkan kalau kita lihat Bang Andreas di media sosial adalah beberapa video-video durasi 10-15 detik yang sudah mulai ada meneriakan yel-yel lah yang menyebutkan kata Prabowo dan lain-lain. Bang Andreas, apakah benar Anda yakin Projo pasti akan ikut Jokowi yang merupakan kader PDIP sehingga ya sepantasnya yang mendukung calonnya PDIP yaitu Ganjar Pranowo, yakin begitukah? Ya, gini, jadi fenomena relawan ini kan sangat erat kaitan dengan peristiwa ketika Pak Jokowi mulai maju di Pilkada DKI 2012 ketika itu gitu. Nah, di situ kita lihat memang fenomena relawan itu sangat erat kaitannya dengan Pak Jokowi dan sangat erat kaitannya dengan PDI Perjuangan tentunya. Ya ini kan kawan-kawan lama kami semua nih kan. Ya Mas Budi dan kawan-kawan yang lain gitu. Nah, cuma memang sulit untuk kita katakan bahwa relawan itu kalau dibandingkan misalnya dengan partai gitu kan. Karena ya mereka punya keterikatan lebih keterikatan individual gitu. Tokohnya gitu ya. Keterikatan individual pada tokohnya gitu. Sehingga ya mereka pun ya sesuaikan dengan ketokohan itu gitu. Tapi kan pertanyaannya kan ketokohan itu berubah nanti kan ke depan dan pencalonan ini gitu. Nah, sehingga ya di sini saya juga melihat ada kegamangan dari teman-teman relawan ini untuk dalam menentukan sikap ini kan dari awal gitu kan. Sebenarnya kita sudah lihat gitu, misalnya ketika sebelum capres itu diumumkan siapa yang akan menjadi capres pun bahkan sudah ada yang berpindah dukungan gitu dari salon satu bakal calon presiden waktu itu misalnya. Jadi di sini memang keterikatan sangat longgar gitu. Dan saya kira ya kalau saya melihat daripada ya kita pusing-pusing ngurusin yang seperti itu kan karena ada juga ya fenomena relawan-relawan yang baru muncul kemudian yang juga mempunyai keterikatan individual dengan kemungkinan bakal capres yang akan datang atau capres yang sudah diumumkan. Dan itu kita mengurus secara serius mereka ini gitu. Sebenarnya dalam arti bahwa ya karena mereka punya keseriusan untuk mendukung misalnya di sini Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jadi kita fokus ke sana gitu. Sebenarnya kan seharusnya sudah cukup jelas nih pro Jokowi ya dukung siapapun karena mereka mempercayai Jokowi punya pertimbangan yang baik begitu. Sebenarnya kan seharusnya sudah cukup jelas siapa yang akan didukung oleh Jokowi, yaitu sebagai kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi bahwa Projo menangkap sinyal yang berbeda nih sehingga sampai sekarang Projo belum secara tegas memberikan dukungan kepada Ganjar. Tidakkah ini yang menjadi hal yang mengkhawatirkan? Kok tidak ada arahan langsung dari Jokowi kepada Projo untuk mendukung Ganjar? Bukan hal yang sangat meresahkan atau mengkhawatirkan. Karena itu tadi di sini kan
kita lihat ini kan soal keterikatan individual, loyalitas individual. Nah, tapi itu disampaikan karena ada keinginan untuk bernegosiasi, untuk kemudian pengakuan diri, pengakuan kelompok. Nah, dan itu sah-sah aja gitu dalam konteks ini. Cuma saya juga lihat misalnya ini kan fenomena relawan elit dan akar rumputnya. Nah, itu juga kami kan juga di daerah kan juga banyak misalnya teman-teman yang relawan-relawan elit-elit relawan ini di pucuknya mereka bicara soal ini, di bawahnya tidak seperti itu juga gitu. Tidak semua akar rumput dari para relawan itu mempunyai kesetiaan loyalitas yang sama gitu. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bahwa calon presiden misalnya Pak Jokowi kan nggak maju lagi gitu kan. Dan mereka melihat bahwa calon presiden berikut adalah yang real itu adalah misalnya Pak Ganjar gitu. Mereka juga ada yang terbuka, ada yang diam-diam bekerja untuk Pak Ganjar. Ini berbeda dengan partai gitu ya Bang Andreas ya? Ya dengan partai, keterikatannya berbeda ya? Teman-teman partai. Keterikatannya juga sangat cair gitu. Karena ya itulah fenomena relawan di kita. Dan buat kami ya kita urus yang serius yang akan berbicara dan dari awal mereka menentukan sikap dan ya dengan demikian kita bisa jalan bersama gitu. Ketimbang kita repot-repot dengan pusing-pusing dengan urusan upaya untuk mulai negosiasi seperti ini kan ya kita saling tahu lah ini kan juga tahun-tahun lama kita semua gitu. Nanti ke depan kalau mau bergabung ya silakan gitu. Kita ke Bang Andre. Gerindra sendiri sebagai jelas partai terdepan pendukung Pak Prabowo merasa bulat tidak di dukungan seperti ini, dukungan dari Projo, paling tidak dari bacaan Anda bagaimana Bang Andre? Ya tentu ya, kan ramenya gara-gara rumah besar relawan Prabowo berkunjung ke Projo ya. Ya itu kan dalam rangka silaturahmi Pak Prabowo, relawan Pak Prabowo bertemu dengan relawan Pak Jokowi. Kenapa itu dilakukan? Dalam rangka mencari dukungan dan juga kan bagaimanapun juga Pak Prabowo sudah berulang kali menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi pemerintahan Pak Prabowo insya Allah 2024-2029 nanti adalah bagian dari melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Nah tentu saja relawan Pak Prabowo ini ingin silaturahim, diskusi, minta masukan, dan tentu minta dukungan kepada relawan Pak Jokowi. Karena kita tahu kan bagaimanapun juga Pak Jokowi berpengalaman unggul kontestasi Pilpres 2 kali. Tidak ada salahnya relawan Pak Prabowo belajar dengan relawan Pak Jokowi yang memang berhasil mengantarkan Pak Jokowi menjadi calon presiden 2 periode. Gitu. Jadi ini bentuk silaturahim ya. Kan dalam rangka merangkul, mencari dukungan. Nah kalau bicara sikap Projo, tadi Bang Andreas bicara soal elit, saya ikutin berita itu sekarang Projo ada Komperda, konferensi daerah di berbagai provinsi di Indonesia. Alhamdulillah sudah 4 provinsi yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo secara terbuka ya. Mulai dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, lalu kampung saya Sumatera Barat, dan terakhir dalam Komperda yang ada di Jawa Barat juga sudah menyatakan dukungan. Meskipun kita tahu ya sesuai arahan Pak Jokowi kepada Projo tentu menunggu arahan dari Pak Jokowi. Tapi kalau kita baca pernyataan Ketua Umum Projo Mas Budi Ari ya disebutkan di sini, saya bacakan saja supaya tidak meleset ya. Budi Ari berharap pertemuan ini dapat terus menjaga semangat persatuan menjelang Pilpres 2024. Dari pertemuan ini kita mengharapkan bahwa semangat persatuan nasional bisa terus menggelora di dada kita, khususnya menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Itu yang beliau sampaikan. Lalu juga beliau menyampaikan begini, Budi Ari
Setiadi saat melakukan konferensi pers usai pertemuan dengan tim relawan Prabowo Subianto, dia menyatakan yang pasti begini, agenda perjuangan sudah sama, cara pandang melihat tantangan bangsa ini ke depan juga sudah sama. Terus bagaimana mengelola tantangan kenegaraan untuk meneruskan kemajuan Indonesia sudah sama. Terus apalagi masa figurnya bisa beda. Jadi menurut Anda sudah cukup jelas bahwa arahnya, walaupun belum ada pernyataan tegas gitu, arah kata-kata itu dan bahkan di level grassroots pun sudah menunjukkan ke arah Prabowo. Anda menangkap demikian? Kalau dari elitnya relawan, seperti yang disampaikan Bang Andreas, arahnya terlihat mendukung Pak Prabowo. Lalu dari akar rumput yang kita lihat di konferensi daerah yang dilakukan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, yang sudah berjalan ada 4 konfederasi ya, projo yang dilakukan di Sulut, Sulsel, Sumbar, dan Jawa Barat juga sudah mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo. Jadi antara elit dan akar rumput relawan juga mengarah ke Pak Prabowo. Ini kita syukuri bahwa relawan Pak Jokowi bisa melihat secara objektif bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang bisa melanjutkan pemerintah Pak Jokowi dan bisa menjaga tetap persatuan Indonesia. Karena kita tahu pemerintah Pak Jokowi 2019-2024 ini punya modal besar, yaitu persatuan nasional yang tercipta karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi demi keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang. Sebenarnya saya ke pertanyaan yang awal tadi, sebenarnya kan sudah harusnya cukup jelas gitu. Siapa yang apa yang menjadi arahan Pak Jokowi, walaupun secara tegas Pak Jokowi memberikan arahan seperti kepada Projo, tapi kan Pak Jokowi ini kader partai apa gitu, sudah jelas kader partai PDIP sudah punya calon presiden, sudah cukup jelas begitu. Tapi mengapa sampai sekarang masih ada kelompok relawan yang tidak lantas membacanya demikian, tapi tetap menunggu arahan ini kan berarti bisa jadi berbeda gitu, benar tidak Kang Ujang? Ya, secara fatsun politik iya. Pak Jokowi rumahnya rumah PDIP, artinya ya harus patuh dan tunduk pada perintah partai. Tetapi dalam konteks kepentingan kan bisa berbeda. Kita tahu hubungan Pak Jokowi dengan PDIP ini kan ya panas-panas adem kan, kadang bersatu ya kan, kadang-kadang juga berseteru gitu. Itu sudah terjadi sejak lama. Bahkan saya melihatnya tadi kenapa ini tidak langsung ya, bahwa ketika misalkan Pak Ganjar sudah diresmikan sebagai capres dari PDIP di 21 April, kenapa Pak Jokowi tidak langsung, termasuk relawannya ikut. Langsung kasih arahan gitu. Ya, saya sih melihat ada tarik bahkan menarik. Sudah ada momennya loh, relawan ngumpul dan Pak Jokowi tidak memberikan arahan juga pada waktu. Ya, ada apa dinamika yang harus dijaga oleh relawan. Karena begini, dalam konteks tertentu saya melihat kepentingan yang dimiliki antara Projo, katakanlah relawan yang bergabung di Projo itu, dengan PDIP ini agak berbeda. Apa itu? Ya, karena pertama saya melihat tadi kata Bang Andreas, Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi atau tidak menjadi capres lagi 2024. Jadi kalau nanti misalkan langsung masuk ke PDIP, bergaining daripada Projo juga tidak akan kelihatan. Saya melihat itu. Oleh karena itu ya bergaining position dalam politik itu mesti dijaga dan ini mesti dihadirkan. Dan kita tahu bahwa kemana arah dukungan Projo tadi pertama bagaimana perintah Pak Jokowi. Yang kedua saya melihat apakah Projo ya sebagai relawan Jokowi itu konsisten misalkan dengan hasil musra. Hasil musra kan sudah diumumkan itu 3 besar. Pak Prabowo yang pertama, Pak Ganjar, lalu Pak Erlangga gitu. Tadi Bang Andreas sudah mengatakan komperdanya kan 4 wilayah katakanlah mengusung Pak Prabowo. Nah, apakah hasil-hasil ya tadi ya pernyataan elit di lapangan termasuk pernyataan kepentingan publik ya relawan-relawan itu sama dengan kepentingan mohon maaf Pilpres 2024 nanti. Nah, kalau sama kepentingannya ya maka ya saya melihatnya Pak Jokowi ini politisi yang cerdik, yang pandai ya. Tidak langsung memberikan dukungan kepada misalkan Ganjar ataupun tadi kepada PDIP. Tentu Pak Jokowi ingin memastikan nanti siapakah yang berpotensi untuk menang besar di 2024 nanti. Apakah Pak Prabowo, apakah Pak Ganjar atau misalkan Pak Anies kalau Pak Anies jadi maju. Maka harus dilihat dulu lapangan, harus dilihat itu cek ombaknya. Karena secara psikologi, ya secara psikologi itu masyarakat termasuk relawan, mereka akan mendukung
capres yang berpotensi ingin menang. Itu semua. Itu akan dilakukan. Oleh karena itu mengayun tadi ya katakanlah berpetualang ya melakukan dinamikanya sendiri bagi Projo adalah menurut saya sebuah keniscayaan. Karena kalau langsung masuk ya saya melihat giroh perjuangan ketika masuk berhimpun satu kelompok dengan relawan lain di PDIP maka ya sudah tidak ada bargaining position yang tinggi lagi bagi Projo. Justru hari ini dengan posisi daya tawar yang kuat yang tinggi dan besar bagi Projo itu bisa menentukan kemanapun arah dukungannya tergantung dari instruksi Pak Jokowi. Kalau secara dampak sendiri sebenarnya apa dampaknya begitu kehilangan atau mendapatkan dukungan relawan apalagi kalau kita tahu Projo ini salah satu relawan tertua Jokowi. Apa dampaknya? Apakah sebatas mereka yang tergabung dalam Projo saja atau menurut Anda ada dampak mungkin imbas dari kejelasan dukungan Projo ini kemana kepada masyarakat yang mungkin tidak secara langsung terkait dengan Projo tapi melihat paling tidak oh ternyata salah satu kelompok relawan tertua Jokowi saja sudah menentukan sikap ke calon yang ini sehingga apakah ini akan ada dampak lebih luas di luar Projonya bahkan? Iya, politik itu kan soal persepsi. Nah Projo ini kan selain tertua katakanlah menjadi salah satu yang terbesar. Yang dianggap seperti itu. Maka konteksnya ketika mendukung dilakukan oleh Projo termasuk katakan remote-nya ada di Pak Jokowi, maka itu akan membentuk persepsi psikologis pada masyarakat. Bahwa Projo mendukung misalkan siapa gitu, misalkan Pak Prabowo atau Pak Ganjar gitu. Maka ya di situ secara psikologis paling tidak relawan-relawan Projo yang di bawah itu pasti akan bergerak bersama untuk memenangkan. Termasuk mungkin pemilih Pak Jokowi di luar Projo? Kemungkinan itu ya secara psikologis begitu. Karena tadi persepsi yang dibentuk dalam konteks politik termasuk oleh Projo itu pasti akan membentuk. Besar kecil pasti akan terbentuk itu. Kalau melihat kasus sebelumnya Joman yang akhirnya berubah juga ke arah Prabowo, apakah dampaknya terasa menurut Anda? Ya saya rasa terasa ya. Karena tadi pergerakan relawan itu menjadi penting Bang Timi. Karena begini, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh partai politik itu ditambal dilakukan oleh relawan. Misalkan partai politik ini kan kita paham dengan institusi partai politik. Kita harus hargai partai politik sebagai institusi demokrasi. Tetapi terkadang ketika ke masyarakat kadang-kadang mohon maaf ya tidak terlalu berkenan gitu Bang Andreas dan Bang Andre gitu ya. Bahwa misalkan partai politik ketika berkampanye datang, ketika menang hilang gitu. Misalkan contoh aja itu kan ruang-ruang itu kan diisi oleh relawan. Untuk masuk, untuk bergerak, untuk mengkampanyekan membawa nama calon cawapresnya itu. Oleh karena itu ruang-ruang itu diisi oleh relawan itu. Saya percaya dengan partai politik. Partai politik itu ya institusi demokrasi harus kita jaga gitu. Tetapi tadi kekurangan yang dimiliki oleh partai politik itu dimasuki ruangnya oleh relawan-relawan itu. Jadi tadi termasuk Joman menjadi Prabowo mania sekarang. Prabowo mania gitu. Saya tanya ke Bang Nul itu, dia bilang Bang ini gimana atas perintah Pak Jokowi? Ya iya katanya bilang gitu waktu itu kita ketemu. Itu pernyataan. Iya pernyataan pribadi ya ketika kita bertemu gitu. Artinya kita tidak punya sesuatu untuk memverifikasi hal itu sebenarnya gitu ya. Itu nanti bisa diverifikasi artinya. Oleh karena itu saya melihat ya ruang Projo tadi secara psikologis dalam konteks dukung-mendukung menjadi penting. Nanti kita akan minta tanggapan juga dari Bang Andreas dan Bang Andre, tapi kita akan jeda sebentar. Kami akan kembali lagi dengan perbincangan ini usai jeda. Di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bicara terkait dengan relawan dan dukungan relawan, khususnya dukungan dari relawan Jokowi. Apakah akan ke arah Prabowo atau ke arah Ganjar? Kita masih bersama Bang Andreas Hugo Pereira dari PDIP, masih bersama Bang Andre Rosiade dari Gerindra, dan juga ada Kang Ujang Komarudin di sini bersama kami. Bang Andreas, tadi kita sudah sedikit banyak menggambarkan bagaimana sebuah dukungan dari salah satu kelompok relawan terbesar tertua Jokowi ini bisa saja mempengaruhi juga sampai ke pemilih Jokowi di luar kelompok relawan ini sendiri, karena melihat bahwa jangan-jangan ini nih arah dukungannya Pak Jokowi dan mereka masih mendukunglah arah dari Pak Jokowi ini. Bisa saja dibaca demikian, sehingga ini menggambarkan penting begitu untuk mengunci dukungan dari relawan juga gitu. Nah, adakah upaya dari PDIP juga untuk mendekati, meyakinkan paling tidak relawan seperti apa calon dari PDIP sendiri, seperti apa Ganjar dan mengapa apapun arahan Pak Jokowi dan jelas bahwa Jokowi adalah kader, seharusnya mereka mendukung Ganjar?
Jadi persis seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang tadi gitu. Jadi persepsi psikologis itu ada pasti pengaruhnya. Dan persepsi psikologis itu bisa jadi ya artinya ini kan mereka yang ada di bawah terutama melihat bahwa apakah ini memang arahnya seperti apa yang dimaksudkan itu, dalam arti bahwa ya menunggu perintah, atau juga arahnya ya itu tadi karena ada juga kejenuhan di dalam melihat sikap-sikap yang itu tadi gitu. Dalam arti bahwa bolak-balik ya sebentar bicara ini, sebentar bicara sana gitu. Karena banyak sekali relawan ini kan banyak, dan sekarang juga di rumah relawan dari Pak Ganjar itu ada ratusan, ada 600-an kalau tidak salah yang saya ikut pantau yang sudah mendaftarkan kelompoknya gitu. Dan itu akan tumbuh dan berkembang ke depan gitu. Kelompok-kelompok. Kemarin saya baru dengan relawan, teman-teman relawan mitra Ganjar, dan di daerah pun tumbuh kelompok-kelompok relawan seperti ini. Jadi juga yang namanya relawan ini tumbuh dan dia berkembang seperti dengan situasi dan kondisi yang terbaru gitu. Dalam arti bahwa perkembangan terbaru kita lihat ke depan akan berubah gitu. Saya punya dugaan seperti itu gitu. Jadi ya buat ya kami di PDI Perjuangan bekerja sama dengan teman-teman relawan, kita lihat bagaimana keseriusan daripada kawan-kawan ini untuk mulai bekerja dari sekarang, ketimbang ya di tataran elit ada yang ya berupaya untuk melakukan negosiasi sana, negosiasi sini, ya karena mereka tahu juga gitu bahwa ke depan konstelasi akan berubah gitu. Karena mereka tetap perlu punya cantelan gitu. Dan tentu teman-teman ini ya cantelannya pada Pak Jokowi gitu. Sementara Pak Jokowi sendiri kan belum menyampaikan apa-apa gitu dalam sikapnya gitu. Ya oleh karena itu memang ya ketimbang kita harus mengurusin yang seperti ini, lebih baik kita mengurusin yang serius gitu. Dalam arti ya karena real politiknya di lapangan itu adalah orang mulai bekerja secara serius. Saya kira teman-teman di Gerindra, artinya Pak Andre Rosiade dan kawan-kawan pun melakukan hal yang sama gitu. Ya tapi komunikasi kan kita tetap jalan dengan teman-teman ini, dan silakan aja gitu mereka kapan aja mereka ingin bergabung, kita tetap terbuka gitu. Karena ini juga teman-teman kami lebih lama kenal mereka gitu dibandingkan dengan teman-teman ya misalnya Bung Andre dan kawan-kawan dibandingkan dengan kenal dengan ini. Kayak misalnya Mas Budi Ari kan kawan lama kami gitu. Juga teman-teman Joman, teman-teman itu kan kawan-kawan lama kami gitu. Yang sudah sekian lama kami bersama, dan kita saling kenal lah di dalam konteks hubungan perkawanan politik ini gitu. Nah, kalau kita baca dari Mas Budi Ari juga mengatakan bahwa sebenarnya yang ditunggu oleh Projo ini ya arahan dari Pak Jokowi gitu, sehingga masih belum secara tegas menyatakan dukungan kemana-mana gitu. Bagi PDIP sendiri mungkin tidak sih sebenarnya Pak Jokowi memberikan arahan yang berbeda dari arahan partai begitu. Kenapa kok masih menunggu? Kan seharusnya gitu ya, tidak mungkin, tapi bahwa masih menunggu itu menyatakan bahwa kok rasanya ada ruang untuk berbeda, dan bagaimana sikap PDIP atas hal ini, atas kemungkinan ini? Di sini kan sebenarnya menunjukkan bahwa mereka mau menempatkan diri di dalam posisi bargaining positionnya gitu. Kan di politik itu ada politik ya hubungan panggung terbuka dan hubungan panggung di balik panggung gitu kan. Dan ya kalau kami kan tahu gitu gimana kami berkomunikasi dengan kader-kader kami gitu. Ya dan Pak Jokowi adalah salah seorang kader partai yang ya sekian lama dan ya punya hubungan yang baik hubungan keorganisasian maupun hubungan emosional yang sudah sangat dekat gitu. Nah sehingga sebenarnya di sinilah ya saya kira teman-teman ini kan juga mestinya sudah tahu hal-hal seperti itu. Cuma kan kita tahu kan artinya bagaimana ya mereka ingin juga eksis di dalam panggung politik ini dengan melakukan berbagai macam negosiasi. Nanti kita lihatlah ke depan gimana.
Cuma ya di dalam situasi sekarang ya kita harus melihat itu, artinya ya ada kawan-kawan yang serius untuk sudah mulai melakukan kerja-kerja di lapangan, berkomunikasi, dan itu kita fokus di dalam urusan-urusan itu. Nanti kan pada saatnya ketika Pak Jokowi menyampaikan putusan dan menyampaikan ke mereka, kan mereka juga ya kalau mereka masih mau ikut ya silakan kita bekerja sama gitu. Oke, tadi dalam paket berita sebelum dialog ini kita sempat mendengar ada pernyataan juga bahwa kalau menurut analitik politiknya mustahil seorang Jokowi tidak mendukung Ganjar. Saya ke Kang Ujang dulu. Menurut Anda bagaimana, Kang Ujang? Apakah mungkin Pak Jokowi memberikan arahan yang berbeda dari arahan partainya? Kalaupun mungkin, apakah mungkin terang-terangan? Atau menurut Anda ya pasti ada caranya kalau memang mau memberikan arahan yang berbeda? Ya, di politik ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tergantung dari kepentingan itu sendiri. Nah, Pak Jokowi ini apakah memang merasa nyaman dengan PDIP gitu. Mungkin kalau merasa nyaman ya bisa arah-arah ya Pak Jokowi ke PDIP. Menyesuaikan dengan PDIP. Ya. Okay. Tetapi kalau Pak Jokowi merasa tidak aman, misalkan ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden di 20 Oktober 2024, kan butuh juga untuk bisa katakanlah bergandengan tangan dengan capres yang lain. Tidak aman tuh maksudnya apa? Ya tidak aman tuh dalam arti gini, ketika sudah tidak menjadi presiden kan harus butuh apa ya namanya cantelan gitu, butuh backup politik yang kuat. Ya kita tahu bahwa ketika mohon maaf ya presiden sudah tidak punya posisi, termasuk gubernur, bupati, itu biasanya mohon maaf itu jarang dihargai lagi oleh publik. Itu menjadi penting. Misalkan Pak Jokowi juga harus menjaga misalkan persoalan ekonomi, bisnisnya, persoalan hukumnya dan lain sebagainya. Ini kan harus ada yang menjaga. Nah ini kan harus deal juga. Nah dealnya dengan siapa? Apakah dengan PDIP sebagai rumah besarnya gitu? Apakah dengan Pak Prabowo? Mana yang dianggap nyaman dengan pilihan itu? Ya saya meyakini jadi landingnya bagus lah Pak Jokowi nanti. Makanya saya melihat tadi apakah kalau mendukung itu nanti terang-terangan, bisa terang-terangan juga bisa tidak. Kalau saya sih melihatnya Pak Jokowi juga bisa main dua kaki. Tapi kalau terang-terangan pasti terbuka bentrokan dengan PDIP. Nah itu konfrontasi yang terbuka, dan saya rasa Pak Jokowi akan bermain soft ya, akan halus. Ya nanti mungkin akan dicari strategi agar tidak terlalu kelihatan bahwa mendukung itu ya bisa satu kaki di Ganjar, bisa juga satu kaki di Prabowo. Di politik tidak ada yang tidak mungkin, tergantung kepentingannya saja. Mana kepentingan yang lebih besar bisa mengamankan pasca sudah tidak jadi menjadi presiden siapa? Itu menjadi penting. Jangan lupa ada Gibran yang mesti menjadi wali kota, ada Bobi, ada Kaesang juga yang harus diperjuangkan. Ini kan butuh ya sandaran besar dari katakanlah kekuatan capres nanti yang siapa yang akan menang. Itu yang penting. Kalau mungkin Anda boleh mengoreksi Kang Ujang. Saya pernah membaca pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Projo bergabung atau mendukung Prabowo itu sebenarnya masalah waktu saja. Gitu. Anda masih tetap pada pernyataan tersebut kah atau? Iya, politik itu memang kan begini, ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak. Tetapi kalau tadi menjaga konsistensi dukungan, mestinya Projo ya ke Prabowo. Tadi dilihat dari hasil misalnya musranya. Kan musrah 3 besar gitu ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan Pak Erlangga. Ini kan sudah jelas. Lalu juga tadi kedekatan manuver-manuver hari ini juga mengindikasikan Prabowo ke arah Projo itu ke arah Pak Prabowo. Tapi tadi kita di ujung endingnya seperti apa kita tidak tahu. Apakah nanti dealnya betul-betul dengan Prabowo, apa memang dealnya dengan PDIP, kita tidak tahu. Tetapi saya melihat ruang tadi yang negosiasi masih terbuka. Masih artinya sikap Projo ini akan ditentukan dalam konteks selain hasil konperda tadi saya melihatnya, tetapi tadi finalnya adalah di Pak Jokowi tadi. Soal nanti kemana kita lihat dinamikanya. Tetapi tadi apakah memang betul-betul ke Ganjar ataukah betul-betul ke Pak Prabowo? Saya rasa akan memilih tadi psikologi kemenangan. Siapa nanti yang kira-kira memiliki elektabilitas yang tinggi di akhir ujung permainan nanti dan berpotensi untuk menang, bisa juga itu yang didukung. Ini mungkin memberi gambaran apa yang tadi dikatakan Bang Andreas bahwa ya tetap kerja utamanya yang diutamakan gitu ya, mendekati masyarakat, menyampaikan apa sebenarnya. Karena kalau itu dilaksanakan maka kans kemenangannya terasa lebih besar, relawan pun mau menang gitu ya. Mungkin itu. Ya kan begini. Kita tahu bahwa ganjaran dari perjuangan relawan ini kan kekuasaan. Dan itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya kekuasaan dan power. Power politik, akses kekuasaan. Dia mendapatkan kekuasaan di pemerintahan termasuk di BUMN.
Nah itu kan yang harus dikuatkan oleh mereka. Nah ketika mereka misalkan memilih yang salah, lalu yang kalah kan menjadi persoalan. Nanti 5 tahun bisa nganggur. Ya ini menjadi problem. Oleh karena itu perjuangan untuk bisa menang itu memilih capres yang punya psikologi kemenangan itu menjadi penting bagi relawan-relawan itu. Oke, relawan pun harus berstrategi untuk itu kalau begitu ya. Oke, Betul, Bang. Bang Andre, tadi kita bicara soal betapa pentingnya begitu ya, dan bagaimana ini bisa mempengaruhi psikologi pemilih begitu. Mungkinkah Gerindra ataupun Pak Prabowo menerima kunjungan, berbicara langsung, atau bahkan meyakinkan relawan Pak Jokowi gitu untuk mendukung Pak Prabowo? Ya seperti yang disampaikan Ujang, bahwa politik itu adalah seni segala kemungkinan. Dan saya rasa sinyal-sinyal yang diberikan oleh relawan Pak Jokowi, mudah-mudahan itu juga sinyal yang akan menjadi sikap Pak Jokowi dengan mendukung Pak Prabowo. Tapi apapun juga, kita kan masih menunggu. Tapi yang jelas kita lihat dari berbagai survei yang ada, bahkan ada survei SMRC yang tidak dirilis itu, dirilis yang lain itu. Kalau dirilis 3 pasangan dan 2 pasangan, di situ kan Pak Prabowo. Kalau 3 pasangan Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu kan alhamdulillah Pak Prabowo sudah unggul 4,3% di atas Mas Ganjar. Tapi sayang Saiful Muzani nggak rilis yang 3 besar maupun yang 2 pasang, di mana Pak Prabowo hampir unggul hampir 11% di atas Mas Ganjar di 2 pasang di putaran kedua. Hanya SMRC sebagai rujukannya timnya Mas Ganjar itu hanya merilis berpasang-pasangan. Tapi yang 3 pasang saya nggak dirilis itu. Yang 3 tokoh itu. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa alhamdulillah ya sampai akhir Juni, di survei itu 16 sampai 20 Juni yang saya baca. Itu survei itu menunjukkan bahwa dukungan kepada Pak Prabowo terus bertambah. Baik pemilih lama Pak Prabowo yang kembali pulang ke kami ya, ke kandang, dan juga pemilih Pak Jokowi 2019 yang terus bertambah kepada Pak Prabowo. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari pendukung-pendukung Pak Jokowi kepada Pak Prabowo semakin bertambah, semakin yakin bahwa Pak Prabowo adalah figur yang akan bisa dan mampu melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi di periode berikutnya. Apalagi kita tahu 2024 itu adalah tahun ketidakpastian ya. Ancaman perang ya, selain Rusia dan Ukraina, perang dinginnya China dan Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, dan juga krisis yang melanda seluruh dunia, ekonomi, pangan, energi. Ini kan butuh pemimpin kuat dan bisa melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Nah, saya lihat teman-teman pemilih Pak Jokowi melihat bahwa Pak Prabowo adalah figur dan sosok dan tokoh presiden yang bisa melanjutkan pemerintah Pak Jokowi di 2024 nanti. Jadi kita juga bekerja di grassroots, ya, bicara di akar rumput. Saya sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat juga secara rutin dan berkala berkeliling dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RT ke RT, dari RW-RW. Itu yang kita kerjakan saat ini. Tapi tentu alhamdulillah ya, sinyalemen positif yang diberikan dukungan oleh relawan Pak Jokowi tentu berimbas positif juga. Pemilih Pak Jokowi perlahan tapi pasti Timi ya bergeser kepada Pak Prabowo, meskipun mungkin Bang Andreas punya sejuta alasan untuk menjawabnya. Gitu. Tapi fakta terlihat sebenarnya. Dan Anda yakin akan terus bertambah ke depannya begitu ya? Insya Allah, karena Pak Prabowo adalah figur calon presiden yang paling clear dan clean dan tegas menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi nantinya. Oke, mungkin sedikit tanggapan dari Bang Andreas, dan juga tadi mungkin gambaran yang saya dapat dari Bang Andreas, tidak ada fokus ke sana dulu begitu untuk mendekati relawan, meyakinkan mereka kerja-kerja politik yang harus dikerjakan dulu. Tapi keyakinan seperti Bang Andre tadi tampaknya ini juga harus ditanggapi gitu. Bang Andreas, mungkin tanggapannya singkat. Relawan ini banyak dan tumbuh dan hilang dan tumbuh dan berkembang gitu. Sehingga di sini kan kita harus memilah, dan pada dasarnya akhirnya relawan adalah relawan gitu. Relawan adalah orang yang mau bekerja secara volunteer. Pertama itu prinsip di dalam urusan politik, bekerja volunteer secara politik gitu. Nah kalau dia berpolitik ya
nanti kita lihatlah nanti bernegosiasi. Karena sekarang kan antara relawan dan politisi itu menjadi beda-beda tipis gitu. Nah kita urus dulu yang jelas-jelas gitu, yang jelas-jelas dalam arti bahwa mereka bekerja sebagai relawan dan sudah serius di dalam turun ke lapangan, di dalam berkomunikasi dengan teman-teman di kelompok yang mendukung Ganjar. Jadi yang sudah gerak gitu ya, bukan yang menunggu kejelasan dulu gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktu. Dan itu banyak Mas Timothy. Baik, Bang Andreas, terima kasih atas waktunya Bang Andre. Terima kasih, safe flight juga untuk Bang Andre. Bang Andreas, Kang Ujang juga. Terima kasih, Kang Ujang atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bang Andreas, Bang Andre.